Selamat sore menjelang malam, saudara-saudaraku. Kita akan masuk dalam ibadah malam kita. Mari saya ajak kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Segala-galanya mentari hidupku, sehari-hari dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang telah menyertai kami menjalani satu hari penuh. Ya Bapa, kami ingin menikmati kebesaran Tuhan lewat kebersamaan, lewat istirahat kami, bahkan akan segala sesuatu yang masih bisa kami rencanakan. Biarlah Tuhan yang selalu bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang yang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, selamat menjelang malam. Pada sore ini kita diajak menghayati makna menerima tulisan, menerima dokumen-dokumen yang berharga. Katakanlah peristiwa-peristiwa yang dituliskan dalam bentuk nasihat, dalam bentuk harapan-harapan, atau pemberitahuan tentang sesuatu agar kita mengerti, agar kita tahu. Maka hubungan yang sangat akrab dalam kitab surat Yohanes yang ketiga ini, tentu ini hal yang harus selalu menarik dalam kehidupan orang beriman. Setiap saat kita membaca, setiap saat kita menghargai dokumen-dokumen rohania. Nah, apakah pentingnya ini bagi kita? Sangat penting, saudaraku. Sejarah tidak bisa kita bohongi. Dan apa-apa yang boleh kita petik dari sejarah, berbahagialah orang yang menghargai sejarah
dan akan melakukan sesuatu itu berdasarkan evaluasi, analisa yang baik, bahkan buah-buah dari pengalaman-pengalaman masa lampau menuju masa depan. Dan sebagai kehidupan rohani, maka dokumen-dokumen seperti ini adalah dokumen bersama. Saudara-saudaraku, menerima dokumen bersama. Apa yang diingatkan oleh firman Tuhan ini, yaitu kita perlu mengimani hal menghargai dokumen, catatan-catatan, hal penting. Kalau dokumen itu mencela sesuatu yang tidak benar, maka tentu yang menarik di sana ialah jangan mau terjebak dengan itu. Dan jangan mau mengulangi seperti itu. Sebab apa artinya kita mengangkat sebuah dokumen yang salah lalu kita lakukan, itu sama dengan itu penodaan kepada kita yang mengevaluasi kekurangan itu lalu mengulanginya sebagai sesuatu peristiwa entah apalah yang mau kita katakan. Yang kedua ialah perlu kita menghargai dokumen rohani. Sebab dokumen rohani dengan segala peristiwanya, apabila itu kita hargai, maka yang kita hargai adalah Tuhan yang berada dalam peristiwa rohani itu. Dan setiap kita menghayati dokumen-dokumen rohani, maka rohaniah kita yang diangkat, rohaniah kita yang disegarkan, rohaniah kita yang dipulihkan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tradisi menulis itu tentu adalah tradisi yang sudah sangat menyejarah. Dan tentu pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terus-menerus terjadi. Pertanyaannya pada kita, sejauh mana tradisi ini dapat berbuahkan pengajaran? Tentu berbahagialah orang yang mau belajar mengikuti semua perkembangan itu, sekalipun itu tradisi yang berjalan. Ada pola lama, ada pola baru, dan ada pola yang akan menghantar kita ke masa depan. Maka sebaiknya ialah jangan ada yang membuat dokumen-dokumen itu untuk kepentingan pribadinya. Jangan ada yang memiskinkan dokumen-dokumen yang berharga untuk kepentingan sesaat atau kepentingan untuk momen-momen tertentu. Dokumen itu menjadi sangat penting dalam usaha mencerdaskan kehidupan orang, mencerdaskan kehidupan beragama, mencerdaskan kehidupan ikut dengan firman Tuhan. Saudaraku, satu hari telah kita lalui. Saya yakin banyak sekali berita-berita yang kita dapat dari media sosial, bahkan dari orang lain punya cerita, dan ada saja yang mungkin membuat kita asik membanding-bandingkan. Saudaraku, mari saya ajak kita menjadi orang yang berbahagia karena firman Tuhan adalah dokumen rohani yang menyejukkan. Kiranya dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kapanpun kita selalu disirami ketenangan, damai, dan sukacita. Amin. Mari saya ajak kita menyanyi dari lanjutan lagu kita tadi, 396, Yesus segalanya, ayat yang keempat. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku.
kasih kepadamu. Satu hari telah kami lalui berjalan bersama Tuhan. Satu hari kami yakin ada banyak pengalaman-pengalaman kami. Ada yang membuat kami tenang, was-was. Ada juga yang membuat kami harus berhati-hati. Ada yang membuat kami bertambah-tambah harus dengan penuh kehati-hatian. Tuhan, kami percaya Engkau penuh keadilan, Engkau penuh perencanaan. Buatlah hidup kami malam hari ini tentram. Engkau dampingi kami Tuhan. Dampingi juga bangsa negara kami. Dampingi orang yang sakit. Rubah orang yang berpikiran yang tidak baik. Agar dengan firman Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, hidup kami dibenarkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah senantiasa memberkati. Amin. Salam sehat saudara. Tuhan memberkati.